Halo Spentor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di Edik Channel TV dan Xchannel.com. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital Edik Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda dalam membuka pekan ini? Bagaimana juga kabar portofolio koleksi Anda di tengah gelombang konsolidasi yang terus menghampiri indeks harga saham gabungan atau IHSG, sehingga terus berfluktuasi di kisaran level psikologis 6.400 sampai 6.500-an. Dengan adanya aksi konsolidasi tersebut membuat pergerakan IHSG baik di zona hijau maupun zona merah diyakini sebagai tren yang sementara dan belum menunjukkan kecenderungan yang layak untuk dicermati lebih lanjut. Lalu dengan kondisi pasar yang relatif konsisten bergerak sideways tersebut, strategi dan penggedatan apa saja yang sekiranya telah Anda siapkan demi menyikapi beragam sentimen dan katalis yang tersedia, guna memaksimalkan peluang mendulang cuan, sekaligus meminimalisasi risiko kerugian di bursa saham domestik. Untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan penggedatan tersebut, kali ini kami ingin membahas perkembangan terkini dari ranah internasional, di mana sejumlah tolak ukur kerap kali digunakan pelaku pasar dalam menganalisis proyeksi stabilitas global. Mulai dari pergerakan harga komoditas, terutama minyak mentah dunia, hingga nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Namun yang selama ini seolah kerap terlupakan dan luput dari perhatian publik, diantaranya yaitu terkait pergerakan harga emas yang secara pelan dan bertahap mulai menunjukkan sinyal kebangkitan. Usai cukup lama terpuruk di tengah riuh rendah kabar terkait perang Amerika Serikat melawan Iran. Jika kita mencoba menelisik lebih jauh ke belakang, laju harga emas pada dasarnya sudah banyak digadang-gadang bakal melompat tinggi seiring dengan kondisi fundamentalnya yang relatif kuat di tengah dinamika dan volatilitas perekonomian yang terjadi di level global. Misalnya saja yang terjadi pada awal 2026 ini atau setidaknya terus bertahan hingga akhir Januari 2026. Tepatnya sebelum Amerika Serikat berinisiatif memulai perang melawan Iran pada akhir Februari 2026. Di mana harga emas dunia sukses bertengger di atas level psikologis 5.000-an dolar AS per troy ounce. Nah, saat itu posisi harga tersebut benar-benar membuat publik dunia tercengang. Lantaran pada tahun sebelumnya emas dunia masih sempat diperdagangkan di level 2.700-an dolar AS per troy ounce. Sehingga dapat disimpulkan adanya lonjakan harga hingga 81% hanya dalam periode waktu setahun saja. Dengan tebalnya porsi pertumbuhan tersebut, sebagian masyarakat saat itu masih diliputi keraguan dan menilai bahwa fenomena terbangnya harga emas tidak lebih dari buah atas rasa panik yang membentuk sebuah bubble dan dikhawatirkan bakal berakhir dengan kejatuhan yang tentu cukup dalam. Namun sebagian pasar pada sisi yang lain menilai bahwa yang terjadi adalah sebuah pergeseran yang membuat pasar keuangan dunia telah berubah arah. Pasalnya masyarakat selama ini telah terbiasa melihat uang sebagai sesuatu yang stabil dan ditopang oleh kondisi dunia yang juga relatif stabil. Yang jadi masalah, perkembangan geopolitik global justru menunjukkan hal yang sebaliknya, di mana penumpukan aset dan sumber daya yang timpang terhadap satu negara justru dapat memantik gejolak dan konfrontasi, sehingga dibutuhkan portofolio lain bagi masyarakat global dalam mengamankan aset investasinya. Kondisi ini diperparah dengan kondisi defisit fiskal global yang terus membengkak, sembari nilai utang secara internasional juga terus melonjak, di mana solusi yang bisa dilakukan sesuai dengan teori ekonomi konvensional tak lain hanyalah menambah likuiditas di pasar. Maka tentu bisa dipastikan dampaknya yaitu nilai uang yang perlahan dan secara bertahap terkikis tak berharga, sehingga membuat investor jadi hilang kepercayaan terhadapnya. Dalam hal ini, Goldman Sachs berkeyakinan bahwa semakin banyak uang diciptakan, maka semakin cepat orang berlari meninggalkannya dan berubah arah menuju sesuatu yang tak bisa dicetak. Apakah itu? Talent adalah emas. Dengan tak lagi bisa dicetak,
dengan jumlah pasokan yang sudah pasti dan tidak mungkin bisa bertambah, maka tidak mungkin terjadi over likuiditas yang membuat harga jatuh. Sebuah jaminan yang tak terbantahkan dari keberadaan emas di tengah komoditas aset lainnya. Maka kembali pada kondisi saat ini, meski berbulan-bulan lalu posisi harga emas cenderung tertekan oleh perkembangan perang Amerika Serikat dan Iran yang melambungkan posisi dolar Amerika Serikat, namun situasi terkini dalam perekonomian domestik AS seolah kembali menyadarkan pasar untuk kembali menengok pada keberadaan emas yang sudah sejak dulu kala telah dipercaya sebagai aset paling aman dengan stempel sebagai safe haven yang tak lagi terbantahkan. Sehingga meski saat ini posisi harga emas global masih berkutat di level 4.600-an dolar AS per troy ounce, tidak mengherankan bila kemudian sejumlah lembaga keuangan dunia melihat bahwa tren penguatan bakal cenderung menanggungi pergerakan harga emas ke depan. Sebut saja misalnya UBS sebagai salah satunya yang meyakini bahwa harga emas dunia bakal berpeluang rally hingga mencapai 5.000-an dolar AS per troy ounce selambat-lambatnya pada semester 1 2027 mendatang. Proyeksi tersebut didasarkan UBS atas kecenderungan aksi beli yang terus dipertontonkan oleh berbagai bank sentral dari sejumlah negara di dunia. Hingga juga deretan perusahaan pengelola dana atau Sovereign Wealth Fund alias SWF yang terlihat secara masif melakukan aksi borong emas dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, UBS juga menyadari bahwa dalam rentang perjalanan yang cukup panjang tersebut, harga emas tentu bakal diliputi aksi pelemahan minor sebagai sebuah risiko jangka pendek yang secara natural dan alamiah harus diterima demi kesehatan pasar secara keseluruhan. Tak hanya itu, UBS dan sejumlah lembaga keuangan dunia juga turut memasukkan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve atau The Fed, yang diperkirakan bakal lebih ketat, sehingga turut memberi pengaruh terhadap dinamika harga emas dunia di pasar. Dengan asumsi dan penilaian pasar yang demikian, sebagian besar lembaga keuangan global tak ragu untuk memasukkan aksi beli sebagai rekomendasi yang dilekatkan pada komoditas emas dalam kondisi saat ini. Mengingat posisi harganya yang dinilai masih relatif murah dan cenderung dapat dikategorikan dalam posisi undervalue. Jadi, bagaimana menurut sobat investor? Apakah Anda sepakat dengan rekomendasi berikut dengan logika analisis yang disampaikan sejumlah lembaga keuangan dunia terhadap proyeksi pergerakan harga emas ke depan? Apakah Anda percaya bahwa harga emas bakal turun the moon dalam berwaktu ke depan? Atau justru bakal kembali tenggelam pada aksi pelemahan seiring dengan tak menentunya arah volatilitas pasar dan perekonomian dunia dewasa ini. Demikian program di editorial kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan Manusia IDX Channel. Sampai jumpa.